Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Mauboy. Kita masih ada dalam series ngopi dan bercerita. Di kali ini saya ingin berbagi berkaitan dengan mental health atau kesehatan mental, di mana berkaitan dengan 3 alasan yang saya secara pribadi temukan kenapa kita tidak boleh terpuruk di dalam kesedihan. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, tekan juga tombol loncengnya, karena di minggu-minggu yang akan datang, setiap minggunya saya akan mengupload video terbaru dan berbicara tentang isu mental health. Terima kasih. Nah, buat teman-teman semua, ada 3 alasan kenapa kita tidak boleh berlarut atau tinggal dalam kesedihan yang berkepanjangan. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau tuang kopiku dulu yang udah aku bikin, dan aku akan kasih tahu alasannya kenapa nggak boleh kita tinggal di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Alasan nomor 1 adalah saat kita membiarkan diri kita tinggal dalam kesedihan yang berkepanjangan, maka yang pertama adalah akan muncul sikap-sikap negatif dari dalam diri kita. Teman-teman, kesedihan berkepanjangan yang saya maksudkan ini adalah kesedihan yang kita tahu alasannya. Kalau mungkin teman-teman tinggal dalam kesedihan tanpa tahu alasannya, itu beda isunya lagi. Bisa jadi teman-teman sedang ada dalam level depresi, atau ya itu ada isu yang lain lagi. Tapi yang saya maksudkan ini adalah ketika kita tertinggal di dalam satu situasi kesedihan yang berkepanjangan dan kita tahu alasan dari kenapa kita begitu sedih. Jadi ketika kita ada di dalam situasi di mana kita tinggal dalam kesedihan yang berkepanjangan, itu pertama kali adalah membuat kita muncul di dalam diri kita hal-hal yang negatif. Karena kesedihan itu mempengaruhi pola pikir kita dan juga mempengaruhi pola action kita. Jadi menurut aku secara pribadi ini alasan pertama nggak boleh tinggal dalam kesedihan yang berkepanjangan itu, karena akan memunculkan sikap-sikap negatif dari dalam diri kita atau sifat-sifat negatif yang kemudian itu melukai orang lain. Itu kemudian kita hadir menjadi orang yang membawa luka bagi orang lain, karena kita bisa kayak gampang marah, kita akhirnya bisa juga karena kita akhirnya menjadi mudah tersinggung, atau bisa juga karena kita akhirnya jadi mulai berpikir negatif tentang orang lain, dan juga mungkin kita mulai mempersalahkan diri kita sendiri. Jadi ini lingkupnya itu akan menjadi luas sekali ketika seseorang tinggal di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Based on pengalaman pribadi aku, ketika aku ada di fase selama beberapa bulan tinggal dalam kesedihan itu, kemudian salah satu reaksi atau sifat yang kemudian muncul juga di dalam diriku itu adalah aku, karena ada kecemasan yang begitu besar juga di dalam diriku pada saat itu, kemudian aku menjadi mudah emosi, mudah naik pitam terhadap hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Dan aku ngerasain bahwa hal itu melukai orang lain. Aku yang melakukannya, tetapi
dampaknya adalah orang-orang di sekitar aku pun akhirnya terimpact oleh keputusan aku untuk tinggal di dalam kesedihan itu. So, kalau saat ini ketika kamu nonton video ini dan kamu ngerasa kok aku kayaknya memang saat ini udah seminggu lebih terus tinggal di dalam kesedihan, udah 2 minggu nih kayaknya aku terus ada di dalam kesedihan. Nah teman-teman, harus saatnya untuk mulai mencari jalan untuk keluar dari kesedihan tersebut, karena pastinya itu akan mulai memunculkan sifat-sifat negatif yang buruk bagi diri kita dan juga akan melukai orang lain. Alasan nomor 2 kenapa kita tidak boleh tinggal terus-menerus di dalam kesedihan adalah karena akan muncul satu hal lagi yang buruk di hidup kita, di mana kita menjadi tidak menghargai diri kita sendiri. Teman-teman, ketika kita tinggal di dalam kesedihan, kita menjadi nggak menghargai diri kita sendiri. Contohnya, kita malas mandi, kita malas makan, kita nggak jadi mencintai diri kita sendiri, kita nggak mengurus diri kita sendiri, kita nggak care lagi sama diri kita sendiri. Dimana lama-kelamaan dampaknya adalah ke kesehatan fisik kita. Karena kita mulai nggak menghargai diri kita, kita mulai nggak mengurus diri kita, kita mulai membiarkan diri kita itu tidak ada di dalam ritme kesehatan yang seharusnya. Itu mempengaruhi tidur kita, sehingga lama-kelamaan fisik kita yang akan menurun. Dampak paling buruk daripada bagian ini adalah ketika akhirnya kita berpikir negatif untuk mengakhiri hidup atau berpikir untuk bunuh diri. Ini bukan hal yang baru, tetapi sesuatu yang lumrah biasanya terjadi, di mana ketika orang udah mulai lagi nggak care sama dirinya sendiri karena dia ada di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Banyak kasus menunjukkan juga bahwa pada akhirnya ada yang namanya isu bunuh diri. Orang-orang yang bunuh diri biasanya itu ada di dalam titik hopeless yang luar biasa, karena salah satunya misalnya mereka ketika ada di dalam kesedihan yang luar biasa. Contohnya untuk kasus anak muda, ketika misalnya dia putus cinta, lalu ada di dalam kesedihan yang luar biasa dan dia nggak ada harapan sama sekali, kemudian sampai pada titik level di mana dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini bagian kedua yang kenapa aku pengen bagi kepada teman-teman alasan nggak boleh kita tinggal di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Alasan ketiga kenapa kita nggak boleh tinggal di dalam kesedihan yang berkepanjangan adalah kepada masalah kerohanian kita. Dimana ketika kita ada di dalam kesedihan yang berkepanjangan, biasanya ini mempengaruhi tentang aktivitas ibadah kita. Jadi sangat berdampak pada relasi kita dengan Tuhan pada akhirnya. Ketika kita tinggal di dalam satu fase kesedihan yang berkepanjangan, biasanya itu kita mulai malas berdoa, malas membaca kitab suci kita malas melakukan kegiatan kerohanian, gak ada energi buat kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas rohani tersebut. Jadi aku sendiri menemukan bahwa memang aku gak ada di fase ini, dimana aku malas, aku gak ada di dalam fase ini. Waktu aku berbicara dengan psikolognya aku, dia bilang aku itu special case gitu. Jadi memang gak semua orang bisa sampai punya level seperti yang aku punya, dimana di dalam masa kesedihan yang luar biasa, aku bahkan gak longgar sedikit pun untuk masalah aktivitas kerohanian. Tetapi kebanyakan orang adalah dia mulai melupakan Tuhan, dia mulai membelakangi Tuhan, dia mulai
lebih sibuk dengan kesedihannya, membiarkan dirinya terkungkung oleh perasaannya ini, kemudian dia akhirnya lupa untuk beribadah. So, dari 3 alasan ini aku mau share kepada teman-teman bahwa ini sangat berpengaruh kepada mental kita, sangat berpengaruh pada diri kita. Jadi stop untuk jangan memilih tinggal di dalam kesedihan, karena siapapun yang memilih untuk tinggal dalam kesedihan biasanya itu akan melahirkan isu-isu mental yang lainnya. Biasanya itu akan menyebabkan hal-hal yang buruk lainnya. Jadi aku hanya ingin berbagi buat kita semua supaya kalian yang menonton juga punya mental yang sehat, kalian punya kesehatan mental yang baik, karena ketika kita mungkin berhadapan dengan satu peristiwa hidup yang membawa kita untuk harus sedih, kita cepat-cepat membuat keputusan untuk mencari solusi atau mencari jalan keluar untuk menolong diri kita supaya jangan sampai stay longer atau tinggal lebih lama di dalam kesedihan tersebut. Semoga ketiga alasan ini bisa membantu teman-teman. Mungkin ada yang sedang bersedih, cepat mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kesedihan itu. Terima kasih.